Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kita kehidupan di dalam ad-dinul qayyim, agama yang tegak, agama yang benar, yaitu Islam. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, wa tabi'in yang telah berjuang dengan segenap jiwa raga, harta, untuk hadirnya kedamaian dalam hati kita, masuknya ajaran Islam melalui kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadilah kita insya Allah orang-orang yang selalu komitmen dan konsisten untuk bertakwa kepada Allah, untuk meninggalkan apa yang dilarangnya, mengerjakan dengan ikhlas apa yang diperintahkannya. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang nanti diselamatkan oleh Rasulullah dengan syafaatul uzma dan mendapatkan maghfirah dari Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ma'asyiral muslimin, bulan ini bulan Rabiul Awal, kurang lebih 1446 tahun yang lalu, di sebuah rumah di malam, ada cahaya yang sangat terang dari sebuah rumah. Rumah yang di dalamnya ada seorang ibu, seorang janda yang telah ditinggalkan suaminya beberapa bulan yang lalu. Pemilik rumah itu Saibatul Hamdi, yang lebih dikenal dengan Abdul Muttalib. Hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan bagi dirinya dan bagi alam semesta. Dia beri nama anak yang lahir dari menantunya dengan nama Muhammad, yang artinya adalah yang terpuji. Dia berharap dan bercita-cita mudah-mudahan anak ini akan menjadi orang yang terpuji di alam semesta. Dan alhamdulillah, apa yang didoakan Abdul Muttalib, apa yang dicita-citakannya sudah terlaksana. Beliaulah Muhammad SAW menjadi makhluk yang paling terpuji di alam semesta, yang tangannya di siang hari untuk membantu dan menolong orang lain,
Di malam hari dia memohon kepada Allah tinggi-tinggi, tangannya berdoa untuk ampunan bagi umatnya. Matanya yang di siang hari meneduhkan pandangan, di malam hari bercucuran air mata agar umatnya diampuni oleh Allah. Yang di kepalanya penuh dengan pikiran-pikiran yang baik, bersiasat, berstrategi bagaimana menjalankan dakwah. Di malam hari dalam sujud yang panjang, dia selalu menangis memohonkan ampunan bagi umatnya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang sangat besar, cinta tanpa pamrih, yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Begitu banyak hal, tanda-tanda cinta Rasulullah kepada kita semua. Apabila kita ditanya siapakah yang paling mencintai diri kita, kebanyakan kita mungkin menjawab adalah pasangan kita atau orang tua kita. Tadi tidak ya ikhwah. Orang yang paling mencintai kita, orang yang paling menyayangi kita, memperhatikan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah dikatakan, summa tubah liman ra'aka wa ana bika. Seorang laki-laki mengatakan, sungguh beruntung orang-orang yang melihat engkau ya Rasulullah dan beriman kepada engkau. Tapi Rasulullah kemudian menjawab, betul, beruntung. Wa summa tubah, summa tubah, summa tubah. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Tapi sesungguhnya ada yang lebih beruntung, ada yang lebih beruntung, ada yang lebih beruntung. Liman lam yarani wa amana bi. Ada orang-orang yang di masa datang tidak pernah melihat aku, namun beriman kepada aku, percaya kepada aku, dan berjuang bersamaku. Itulah kita yang disebut oleh Rasulullah sebagai ikhwan, sebagai saudaraku. Sampai Abu Bakar pun cemburu mengatakan, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, wa anta sahabati. Engkau adalah sahabatku. Inilah kita manusia akhir zaman yang sangat-sangat beruntung. Barang siapa yang dia belum pernah melihat Rasulullah, namun dia beriman kepada Rasulullah. Kemudian dilanjutkan lagi, ma tuba ya Rasulullah. Apa tuba tadi? Keberuntungan tadi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab di dalam satu hadis, qala sajaratun fil jannati masiratu mi'ati amin siyabu ahlil jannati takhruju min akmamiha. Tuba itu adalah sebuah pohon di surga yang sangat besar, yang naungannya apabila engkau berjalan, naungan itu adalah 1000 tahun baru engkau keluar dari naungannya. Bukankah ini keberuntungan yang besar? Pada saat di masa tidak ada satupun yang dapat melindungi, menaungi orang-orang yang belum pernah melihat Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah diberikan tuba, yaitu sebuah pohon di dalam surga yang sangat besar, yang naungannya 1000 tahun baru bisa keluar dari naungan tersebut. Betapa besar keberuntungan yang diperoleh oleh umat Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, tanggal 12 Rabiul Awal itu kelahiran Rasulullah dan juga adalah hari wafatnya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingatinya. Izinkan khotib untuk mengingatkan tentang 3 wasiat terakhir Rasulullah pada ajalnya. Pada Senin 12 Rabiul Awal, selepas duha, datang satu utusan dari Allah, yaitu Israfil. Israel meminta izin kepada Rasulullah yang dia tidak pernah minta izin untuk mengambil nyawa siapapun.
Apakah itu seorang raja, seorang bangsawan, seorang yang hebat, tidak pernah Israel untuk meminta izin, tapi kepada Rasulullah dia pun meminta izin. Izinkan saya untuk mengambil rohmu ya Rasulullah atas perintah Allah. Maka Rasulullah pun mengizinkannya. Israfil berkata, kami akan mengambilnya dengan cara yang paling halus. Maka mulailah dari kaki Rasulullah diambil, memutih dan dinginlah kaki Rasulullah. Naik ke atas ke dengkul, mulailah putih dan dingin kaki Rasulullah. Ketika nyawa sudah di perut, Rasulullah pun menahan sakit yang sangat luar biasa. Sakit yang tidak pernah dia rasakan. Sakit yang tidak pernah manusia rasakan, betapa sakitnya. Maka dia bertanya kepada Israel, apakah demikian sakitnya sakratul maut itu? Benar ya Rasulullah, sakit sakratul maut itu. Sakit sekali seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Jibril yang ada juga di sana, katakan Jibril kepada Allah, seandainya sedemikian sakitnya rasa sakit sakratul maut ini, dicabut nyawa roh ini, maka berikanlah rasa sakit itu hanya kepadaku saja, jangan kepada umatku. Jangan kepada umatku. Rasa sakit ini sangat luar biasa. Demi umatnya Rasulullah menahan satu sakit yang tidak pernah manusia rasakan sakitnya. Rasa sakit seorang ibu ketika melahirkan itu 200 cm, penmeter. Di dalam bahasa biologi, rasa sakit itu diukur dengan penmeter. Ibu yang melahirkan seorang anak demi cintanya kepada anak tersebut rela sakit dirinya seperti 20 tulang yang dipatahkan secara bersamaan. Itulah rasa 200 penmeter. Tetapi Rasulullah menanggung rasa sakit yang paling sakit yang tidak pernah diraih oleh manusia. Dan itu demi cintanya kepada umatnya. Maka kemudian sampailah ruh Rasulullah di tenggorokannya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah, ada Fatimah, disuruh untuk mendekat karena sudah lemah. Rasulullah ingin mengatakan sesuatu. Apa perkataan Rasulullah yang pertama? Dengan terbata-bata Rasulullah mengatakan, hafidhu ala shalah. Jaga sholat kalian. Jaga sholat kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Tanpa sholat tak ada pertolongan Allah bagimu. Maka Rasulullah mengatakan, hafidhu ala sholat. Jaga sholat kita. Bagi bapak-bapak, kita jaga sholat berjamaah kita. Bagi bapak-bapak yang punya anak, laksanakan perintah sholat Toha. Wa'mur ahlaka bisolati wassobir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Salat ini adalah azmil umur, sepenting-pentingnya urusan manusia. Tidak ada urusan yang paling penting kecuali salat. Maka ketika laki-laki sudah mulai balik, tidak ada satupun yang bisa menggugurkan kewajiban salatnya kecuali kematiannya. Pergi sejauh apapun tetap salat. Perang sebesar apapun tetap salat. Sakit apapun juga masih sadar wajib sholat. Bahkan saking pentingnya sholat, orang yang mati pun harus disolati. Hafidhu ala sholat. Jaga sholat kita. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, hafidhu ala nisa'i wa ikhwah. Jagalah anak-anak perempuanmu, perempuan-perempuan istrimu di sekelilingmu, dan jagalah saudaramu.
Di dalam hadis Rasulullah mengatakan an-nisa'u imadul bilad. Wa idza salahat salahul bilad. Wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita ini adalah tiang dari sebuah negara. Bagus wanitanya, bagus negaranya. Buruk wanitanya, buruk bangsanya. Kita lihat beberapa kasus-kasus besar saat ini yang sedang viral. Apakah kita akan menyalahkan anak-anak 12 tahun dia yang sudah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan? Siapa akar permasalahannya adalah orang tuanya. Maka jagalah anak-anak wanita kita. Berikan dia untuk memakai jilbab. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wala tabarujul jahiliyatil ula. Jangan suruh dia berdandan-dandan dan berkeliaran di malam hari apalagi. Itu akan membuat penyakit di masyarakat. Jaga sholat kita, jaga perempuan-perempuan kita. Dan yang ketiga, tak diduga-duga, Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, ummati. Biasanya orang di Arab tak kala sakratul maut akan menyebutkan orang-orang yang paling dicintai. Dia sebut kita. Kitalah umat Nabi Muhammad yang disebutnya. Padahal di sisi Rasulullah ada Khadijah. Khadijatul Kubra yang lebih pantas dipanggil Rasulullah. Dialah orang yang mengakui kebenaran ajaran Rasulullah ketika semua orang menolaknya. Dialah orang yang membantu Rasulullah ketika semua orang tak ada yang membantunya. Dialah orang yang memberikan Rasulullah anak-anak yang soleh dan soleh. Ketika Fathul Mekah 8 Hijriah, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah. Tidak ada peperangan di sana, semua akhirnya tunduk kepada Rasulullah. Semua orang Islam pun akhirnya mendatangi rumah-rumahnya yang dulu yang ada di Mekah. Berkumpul dengan keluarganya. Berkumpul dengan anaknya yang tidak bisa hijrah. Berkumpul dengan orang tuanya tak mampu hijrah. Berkumpul dengan istrinya yang tidak bisa hijrah. Mereka berbahagia. Kemanakah Rasulullah? Rasulullah datang kemana? Ke makam Khadijatul Kubra. Apa dia mengatakan? Ya Khadijah, sadaqta. Benar Khadijah. Kau mengatakan kita akan terusir dari kota Mekah ini. Tapi engkau akan datang dengan kemenangan ya Rasulullah. Hari ini kau benar ya Khadijah. Orang yang mengorbankan segalanya untuk Rasulullah. Kenapa bukan dia? Bukan Khadijah yang Rasulullah sampaikan orang yang dicintainya. Kenapa kita umatnya? Orang yang lalai dalam ibadah. Orang yang banyak dosanya. Yang jauh dari waktu dan tempatnya. Dia tidak pernah melihat kita. Tapi kenapa dia mencintai kita? Kenapa bukan Fatimah Az-Zahra, putrinya, yang Rasulullah sebut sebagai Ummu Abiha? Ini adalah ibu dari bapaknya. Selepas kematian Khadijah, anak perempuan usia 12 tahun menanggung untuk mengurus ayahnya. Bajunya, makanannya, untuk dakwahnya. Dialah yang lari dari rumah Rasulullah. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua orang musyrik menumpahkan kotoran ketika Rasulullah sedang bersujud. Fatimah lari dari rumah, mendekat punggung Rasulullah. Selesai sholat, Rasulullah berkata kepada Fatimah, la tahzan, jangan sedih. Apa yang akan kubawa ini akan memasuki semua pintu-pintu di muka dunia.
Alhamdulillah, ajaran Rasulullah masuk ke dalam rumah kita. Fatimah Az-Zahra, dialah yang mengambil duri-duri yang ditebar oleh Abu Lahab, Abu Jahal di sekitar rumah Rasulullah ketika akan berangkat dakwah dan pulang dakwah. Dengan giginya Fatimah mengambil duri-duri itu dari kaki Rasulullah. Kenapa bukan Fatimah yang kau sebut ya Rasulullah? Kenapa kami umat ini yang mudah untuk berbuat maksiat? Ada Ali bin Abi Thalib, menantunya, pahlawan perang yang sangat luar biasa. Kenapa kami yang kau sebut? Cinta apa ini ya Rasulullah? Oleh sebab itu, ya ma'asyiral muslimin, lebih penting kita berpikir bagaimana membalas cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah yang demikian luar biasanya. Dalam satu hadis dikatakan likulin nabiyyin da'watan mustajabah fad'u biha. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab, doa pamungkas yang akan menyelamatkannya, menyelamatkan umatnya. Wa inni tabi'a da'wata syafa'atan li ummati fi yaumil qiyamah. Tapi Rasulullah menyembunyikan doanya untuk kita semua agar ia dapat memberikan doa kepada Allah, yaitu tentang syafaatul uzma. Semua nabi menggunakan doa mustajab ini di muka bumi ketika hidup dan dalam tekanan yang sangat berat. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk api padam, bagaimana Nabi Nuh berdoa untuk dia diselamatkan dari banjir besar, bagaimana Nabi Musa itu menggunakan ketika dikejar oleh Fir'aun. Tapi Nabi Muhammad, dia tidak menggunakan untuk Abu Thalib yang dia dalam keadaan sakaratul maut. Dia bisa saja menggunakan doanya agar Abu Thalib, orang yang paling menyayangi dia juga, puluhan tahun diasuh oleh Abu Thalib agar masuk Islam, tapi tidak dilakukannya. Dia bertahan, tidak berdoa kepada Allah dengan doa mustajab agar kita semua umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian besar cinta Rasulullah kepada kita, maka balaslah dengan mencintai apa yang paling dicintai oleh Rasulullah. Apakah yang paling dicintai Rasulullah? Di dalam satu ayat Al-Quran, Rasulullah tidak mengadukan ketika dia di dalam keadaan perang yang sulit. Rasulullah tidak mengadukan ketika keluarganya di dalam kesusahan yang sangat luar biasa. Tapi Rasulullah mengadu kepada Allah, kepada umatnya. Kepada umatnya yang telah meremehkan Al-Quran, yang tidak mempedulikan Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah mengatakan, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, umatku telah tidak memperdulikan Al-Quran. Padahal hidup mati Rasulullah bersama sahabat adalah dalam rangka mengantarkan pedoman hidup, yaitu Al-Quran kepada kita semua. Itulah yang kata Rasulullah, peninggalanku yang tidak akan menyesatkan kamu, yaitu Al-Quran, kitabullah, wa sunnata Rasul, dan sunnah Rasul. Tapi kebanyakan kita mulai mengabaikan Al-Quran. Oleh sebab itu, di bulan Rabiul Awal ini, mari kita balas cinta Rasulullah yang demikian besar dengan mulai mencintai Al-Quran. Mulai mencintai Al-Quran, mulai membacanya, mulai mempelajarinya, dan mulai mengamalkannya. Dan jangan lupa, di dalam surat juga dikatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kamu lakukanlah apa yang telah datang kepadaku, kata Rasulullah, yaitu sunnah-sunnah, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh aku. Maka lakukanlah sunnah-sunnah yang ada dalam sunnah Rasul. Yang ketiga, untuk membalas cinta Rasulullah, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخوانا في فلسطين، اللهم انصر مجاهدين في فلسطين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وبلدان مسلمين عامة. اللهم عليك باليهود وأعوانهم المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى خاصة وغزة خاصة ورافة خاصة وفي فلسطين عامة. اللهم انزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذين يرد عن القوم الظالمين. ربنا اطمس على أموالهم واشفق على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.